kenapa kita menggunakan ini bahan organik? Karena kita menyadari betul bahwa dampak penggunaan pestisida kimia sangat berpengaruh buruk terhadap tanaman kita maupun terhadap lingkungan, jadi terhadap kesehatan kita sendiri. Karena biasanya kalau pertanian kan untuk kita konsumsi juga. Jadi sekarang pemerintah lebih memfokuskan kepada penggunaan bahan-bahan organik dan mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia, baik itu pestisida maupun pupuk kimia. Jadi mungkin yang pertama saya jelaskan yaitu untuk pestisida nabati. Jadi ada beberapa jenis pestisida nabati yang dibuat, ada dari bahannya daun mindi, ada umbi gadung, juga ada buah maja. Jadi ini semua pestisida nabati itu efektif untuk mengendalikan berbagai hama, baik itu hama pengisap, ulat-ulat, kutu-kutuan, kutu putih mungkin ada biasa kita dapatkan di tanaman cabai, kutu-kutu yang ada di bawah daun itu. Nah itu bisa kita aplikasi pakai ini pestisida nabati. Nah, kemudian untuk takarannya itu kami biasa menggunakan tergantung pekatannya. Tapi ini bisa diaplikasi 1:10, jadi 1 liter air, 1 liter ini bisa dicampur dengan 10 liter air. Kemudian untuk penyakitnya, kemarin dilaporkan Pak Rahmat ada bercak daun, kemudian ada juga antraknosa. Nah, untuk antraknosa dengan itu untuk penyakitnya, kami membawa juga ada beberapa jenis bahan pengendali untuk khusus untuk penyakit. Yang pertama itu ada ini Trichoderma sp. Nah ini efektif untuk mengendalikan jamur-jamur di pertanaman cabai. Kemudian ada ini PF Pseudomonas florensis. Kemudian masih ada satu tinggal ya, PGPR. Jaringan besar. Iya, jaringan besar. Jadi itu semua khusus untuk pengendalian penyakit. Jadi selain dari pengendalian penyakit, ini juga mampu sebagai penyubur tanaman. Karena di dalamnya terkandung bakteri pengurai. Jadi kalau kita semprotkan ke tanaman bukan hanya sebagai pencegahan penyakit atau pengendali penyakit, tapi ada kandungan pupuknya juga untuk tanaman kita. Untuk dosisnya ini, kalau kami biasa gunakan ini satu tangki, satu begini. Jadi caranya ini kita encerkan dulu. Kita keluarkan ini yang ada yang hijau-hijaunya dalam air, kita remas-remas sampai keluar. Baru airnya kita masukkan di dalam tangki. Nah, ya, jangan berasnya, karena kalau berasnya kita kasih masuk jangan sampai tersumbat tangki kita. Berarti disaring. Iya, bisa jadi disaring. Supaya airnya jadi padat. Kemudian untuk ini PF bisa 1 gelas aqua 1 tangki. PGPR juga begitu. Tapi tergantung kebutuhan kita. Kalau misalnya lahan agak sempit, lebih banyak lebih bagus karena ini bahan aktifnya dia organik, tidak berbahaya. Itu bedanya ini yang bahan-bahan organik dengan kimia. Karena kalau ini diaplikasi semakin banyak semakin bagus. Kalau pestisida kimia kita aplikasi banyak merusak, bahkan ada yang biasa mati tanaman tak. Kemudian mungkin juga dapat mengakibatkan resistensi perkembangan hama. Nah itu semua ya dampak negatifnya dari penggunaan pestisida kimia. Iya. Jadi untuk luas pengendalian kita pada saat ini 5 hektar dengan peserta 15 orang peserta kegiatan. Jadi mungkin nanti seperti ada yang menelpon Pak Ketua berapa hektar yang sudah dikendalikan, ya laporannya itu 5 hektar. Jadi mungkin kita tidak selesaikan semua hari ini 5 hektar karena keadaan, tapi nanti mungkin besok mungkin bisa diselesaikan semua. Ya, masing-masing. Mungkin dari saya cukup itu saja untuk sementara dari kita. Pak BPL. Nah, hanya saya tempatkan ini, kalau bisa ke depan ini ya apakah bisa kalau
Karena ini kelompok ini kelompok kan sudah paten di kelompok. Ini akan berkelanjutan dia usahakan ini nikah dengan kawasan lain. Jadi kami meminta kalau bisa ada praktek untuk membuat ini. Oh iya. Supaya jangan lagi ditangkap tapi kelompok sendiri yang dibuat. Jadi ini semua bahan-bahannya Pak Ibu sangat gampang dibikin dan gampang diperoleh di sekitar kita. Macam ini buah maja mana yang buah maja? Bila. Buah bila ada. Bila. Kita lihat buah bila. Itu ekstraknya kita itu ambil itu buah bila Pak, baru kita campurkan ke dalam air. Bisa dicampur sedikit sabun. Bisa. Begini saja Pak, kalau bisa bikin saja semacam resepnya. Nanti di praktik di kelompok. Oh, boleh. Yo tertulis Ada supaya materinya? diikuti saja karena bahan-bahannya kalau sekitar kita sih saja bahannya ya gampang diambil kalau ada resepnya. Kecuali ini memang ada indukannya. Oh iya. Jadi kalau mau kita banyak ini kita rendam saja beras, baru dicuci bersih dulu, baru direndam selama 1 malam, kemudian kita kukus, baru kita kasih masuk di plastik. Kalau sudah dingin kita masukkan ini 1 sendok satu itu. Ya, artinya untuk diperbanyak ini. Iya. Iya. Jadi bahannya bahan dari beras. Iya, ini saja langsung kita ambil 1 sendok, kita masukkan di situ beras. Bisa diperbanyak. Tapi ini sebenarnya apa? Ada di lab jadi Pak indukannya tersedia. Jadi kalau misalnya kita butuh misalnya bisa komunikasi dengan POPP. Misalnya kita mau mau pelatihan bagaimana cara pembuatannya. Iya. Nah, bisa komunikasi dengan POPP-nya.